Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi bersama saya di channel yang membahas seputar autism. Sebelum kita memulai video, saya ingin mewarning kalau video ini bisa membuat ayah bunda emosi. Mungkin emosi ayah bunda sama seperti emosi yang saya rasakan. Kita simak videonya ya bunda. Ya, tidak positif. Nah, ni dia lari. Saya tak sangka. Oh, sih? Yes, because dia lari. Cik Amir itu dah kami terang. Sebenarnya di isi kepala saya banyak sekali hal-hal negatif karena memang saya orangnya nggak positive thinking ya tentang anak autism yang verbalnya itu masih kurang, masih belum bisa mengadu. Itu saya di otak kepala saya itu hanya hal-hal negatif, nggak ada positif-positifnya ya bunda. Dan kejadian yang saya takutin itu seperti ini gitu loh. Anak ini nggak bisa ngadu gitu. Jadi kejadiannya itu ayahnya membawa anak ini sekitar jam 8 lewat ke tempat terapis di Ampang, Malaysia. Itu namanya itu pusat intervensi seperti itu ya. Kalau di tempat kita seperti yayasan tempat terapis lah seperti itu. Terus itu ayahnya pergi. Ketika ayahnya pulang sudah memar di pipi, sudah ada memar-memar lah di badannya. Ketika ditanya, mungkin yang ngeles lah penerapisnya itu anaknya tantrum, melukai diri sendiri. Akhirnya seperti ini gitu kan. Ini kebenaran ketemu ayah yang kritis. Saya ingin melihat CCTV kata ayahnya kan. Silahkan putar CCTV lagi. Ketika diputar ini kejadiannya. Spontan ayahnya langsung melaporkan ke kepolisian. Ternyata yayasan ini atau tempat terapis ini, kalau di sana disebutnya pusat intervensi ini tidak berlisensi seperti itu. Jadi dia berjalan ilegal. Pahami ananda-ananda kita yang autism yang jelas komunikasinya itu di dalam menyampaikan sesuatu itu ananda kita itu kurang di situ. Ananda kita itu nggak bisa menceritakan. Jangan lepas dari pantauan seperti itu karena ketika ada kejadian buruk mereka nggak bisa ngadu gitu. Saya bersyukur memang Tuhan nggak tidur, mungkin ini bukan kejadian yang pertama kali, mungkin kemarin-kemarin juga pernah. Tapi kali ini ayahnya minta CCTV. Dia ingin nonton dan inilah yang terjadi. Anak itu memar, anak itu ditarik seperti itu. Itu perlakuan biadab menurut saya. Karena anak non-autism pun tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saya coba melihat permasalahan ini dari berbagai macam sudut pandang ayah bunda. Karena saya percaya dunia ini, sebuah kejadian di dunia ini pasti ada baik dan buruknya. Selalu ada dua sisi di setiap koin gitu loh. Tapi ketika saya melihat ini apa sisi baiknya saya nggak ketemu ayah bunda. Bener-bener nggak ketemu. Saya itu pernah menjelaskan ayah bunda tentang tips dan trik memilih tempat terapis. Itu ada di video ini ayah bunda ya. Salah satu tipsnya itu kita itu harus melihat gitu loh ayah bunda. Kita melihat anak kita diterapi, kita melihat anak kita diajarkan, kita melihat anak kita diedukasi. Kita bisa belajar dan bisa kita lakukan di rumah, itu hal positifnya. Ya, yang menjadi kendala ini ayah bunda, pengalaman kawan saya yang terapi tidak bisa dilihat itu biasanya terapinya di rumah sakit dan menggunakan BPJS. Sebenarnya itu kita bisa usahakan untuk usul, gimana kalau kita ngeliat, gimana kalau kita ikut masuk, minimal kita ngintip lah seperti itu. Kawan-kawan di sini nih agak segan ya, agak segan usul karena memang Indonesia mayoritas itu orangnya nggak enakan seperti itu. Apalagi menggunakan BPJS dan gratis gitu loh. Saya rasa ya bunda ya, kita menggunakan BPJS ini bukan berarti gratis gitu loh. Tapi mereka kan bisa mengklaim. Nah, nanti BPJS akan mengeluarkan biaya dengan jasa yang mereka lakukan seperti itu. Jadi ketika kita terapi di rumah sakit, kita harusnya bisa usul dong. Agar kita bisa melihat, minimal ngintip lah gitu. Kalau nggak ada CCTV, nggak ada fasilitas CCTV, minimal kita bisa ikut masuk. Kalau alasannya hanya karena nanti anak ini nggak fokus dan progresnya kurang baik, ya kita akan menanggungnya seperti itu. Pokoknya saya pengen melihat anak saya diterapi. Pesan terakhir di video ini, autism itu masalah neuron ayah bunda. Dan itu masalahnya complicated ayah bunda. Kalau saya diperbolehkan mengcompare dengan anak disabilitas, maaf 1000 maaf seandainya sama anak yang cacat gitu.
Masyarakat paham, masyarakat melihat, oh anak ini cacat, kakinya pincang. Ini maaf, 1000 maaf ayah bunda ya. Oh anak ini cacat, kakinya pincang, kita bantu. Oh anak ini buta, kita tuntun, seperti itu. Sedangkan masyarakat melihat autism itu ganteng-ganteng, cakep-cakep. Masyarakat nggak paham tentang autism. Nah, oleh sebab itu saya nggak akan berhenti mensosialisasikan tentang apa itu autism ke masyarakat. Saya nggak akan berhenti tetap menstimulus ayah bunda untuk semangat menerapi. Karena warisan terbaik menurut saya itu adalah terapi, intervensi dini, edukasi yang kita lakukan dengan cara konsistensi untuk anak-anak penyandang autism kita, untuk ananda-ananda kita. Karena tidak selamanya juga kan kita berada di samping mereka seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan bunda. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.